yang mulia Gubernur DKI Jakarta, yang berkali-kali mengunjungi kuburan, mengunjungi mal, mengatakan COVID lagi menaik tinggi, Jakarta sedang darurat. Tapi pada saat demo, dia tidak mau tampil dan membantu aparat keamanan untuk menghalau orang-orang itu datang ke Jakarta. Bagi saya itu adalah kepala daerah yang pengecut. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya ingin mereview saja. Gundah saya melihat pertunjukan sirkus para pendukung Rizik Syihab ini. Tepatnya hari Kamis yang lalu, tanggal 24 Juni tahun 2021. Ribuan orang yang digerakkan oleh Cukong dan Bohir ini menggeruduk pengadilan Jakarta Timur untuk konon katanya menyaksikan vonis dari hakim kepada Rizik Syihab. Saya tahu intensnya para Cukong ini, mengapa mereka harus mengerahkan massa begitu banyak. Semata-mata hanya satu, ingin menekan hakim supaya hukuman Rizik Syihab rendah. Oke, kita tahu semua, ternyata Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Bagi saya ini tidak perlu dibahas lagi. Artinya cukup lumayan lah, cukup lumayan daripada 2 tahun, setahun atau apa. Tapi ini masih kasus yang kedua, kasus tentang pemalsuan atau terkait dengan ketidakterbukaan Rizik Syihab terhadap virus COVID-19 yang dideritanya pada waktu di Rumah Sakit Umi Bogor. Ini kasus Rizik Syihab masih akan menjalani kasus yang lain, dan beberapa kasus ini hukumannya nanti akan diakumulasikan. Jadi hari ini saya tidak membahas tentang berat atau tidaknya hukuman yang diterima oleh Rizik Syihab. Nah, saya kali ini hanya menyoroti betapa jahatnya para Cukong atau Bohir yang sengaja menggerakkan massa untuk menggeruduk pengadilan tinggi Jakarta Timur. Ini jahatnya luar biasa. Hanya untuk menekan hakim dan untuk menciptakan kerusuhan. Orang-orang Cukong-Cukong ini mau mengorbankan anak-anak muda. Sebagian mereka sudah pasti adalah kaum anarko. Mereka hanya berganti dari pakaian pang menjadi pakaian gamis, dikasih kopiah putih, mereka teriak-teriak. Karena kelakuan orang Islam tidak seperti itu. Kalau kita melihat di beberapa video yang ada, brutalnya mereka, itu bukan kelakuan orang Muslim yang baik. Itu jelas-jelas kelakuan perusuh atau kaum anarko. Nah, ini satu hal. Ada hal yang sangat saya khawatirkan adalah pada saat pandemi di Jakarta dan beberapa kota di Jakarta begitu melesat hebat, para Cukong ini tidak peduli dengan larangan pemerintah, tidak peduli dengan larangan aparat keamanan, menggerakkan massa, menciptakan kerumunan. Nah, apa yang terjadi? 4 orang diantaranya ternyata terpapar positif COVID-19. Bahkan ada cerita yang menyedihkan dari media yang saya baca. Ada seorang pendemo berasal dari Garut, Jawa Barat, dinyatakan sudah positif COVID-19 tapi ngotot ikut demo. Nah, berapa penurunannya? Sahabat Indonesia, saya tidak tahu nih, para Cukong ini 2 minggu lagi kemana? Karena saya yakin orang-orang yang sudah positif COVID kemudian ikut demo, dia akan menularkan pada orang lain.
Kita lihat aja, 2 minggu kemudian atau 3 minggu atau 1 bulan kemudian akan meledak lagi kasusnya. Luar biasa, jahatnya luar biasa. Ini bagi saya bukan hanya kejahatan politik, tapi kejahatan kemanusiaan yang sangat brutal, mengorbankan anak-anak muda dengan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Sahabat Indonesia, siapa yang akan melakukan tracing kepada para pendemo yang berjumlah ribuan ini? Siapa? Apakah Cukong? Saya yakin tidak. Mereka akan ngumpet. Kenapa saya katakan berkali-kali Cukong? Karena terbukti ada 150 orang yang ditangkap dan memakai senjata tajam. Ternyata mereka mengaku dibayar per orang 150.000 rupiah. Apakah yang membayar Novel Bakmumin? Saya tidak yakin. Yang membayar pasti Cukong. Ada pertanyaan yang menggelitik saya. Kemana yang mulia Gubernur DKI Jakarta yang berkali-kali mengunjungi kuburan, mengunjungi mal, mengatakan COVID lagi menaik tinggi, Jakarta sedang darurat, tapi pada saat demo dia tidak mau tampil dan membantu aparat keamanan untuk menghalau orang-orang itu datang ke Jakarta. Bagi saya itu adalah kepala daerah yang pengecut, tidak mau bertanggung jawab. Kalau seorang kepala daerah yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, dia akan tampil pada depan menghalau para perusuh agar tidak menciptakan klaster baru di Jakarta. Ini bahaya, bahaya sekali. Tapi saya berpikir juga, jangan-jangan orang ini memanfaatkan juga. Wong mereka sekaum kok, mereka seide, sebarisan kok. Jadi jangan salahkan saya kalau akhirnya teori jangan-jangan ini berkembang. Anies Baswedan berkali-kali mengatakan di depan publik bahwa Jakarta sedang naik luar biasa. Hunian rumah sakit penuh. Sehari sekian ratus orang yang meninggal, sekian ribu yang terpapar. Bahkan dia dengan seremoni yang luar biasa mengunjungi kuburan. Tapi pada saat demo dia ngumpet. Luar biasa, jahat. Sahabat Indonesia, inilah yang harus saya katakan bahwa saya mendukung keras upaya dari aparat kepolisian untuk menekan atau menghalau para perusuh atau orang yang menciptakan kerumunan ini. Jujur saya mohon maaf, dengan segala hormat saya, polisi masih terlalu lunak bagi saya. Harusnya lebih keras lagi menghadapi para pendemo ini. Harusnya bisa dipecah-pecah lagi. Jangan sampai terjadi kerumunan massa yang begitu besar. Dan ada lagi satu pertanyaan saya, kemana ya aparat intelijen kita? Di polisi ada Intelkam, harusnya sudah mendeteksi berapa orang yang akan datang dan bagaimana penanganannya. Ini pertanyaan yang wajar sebagai anak bangsa, karena bagi saya sesuatu kalau sudah diantisipasi seharusnya tidak terjadi hal seperti ini. Dan kali ini saya hanya bertanya, kemana intelijen kita? Bekerjakah mereka? Saya tidak tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Tapi yang jelas, ini pertanyaan kita sebagai anak bangsa. Bahwa tidak boleh lagi ada pembiaran seperti ini. COVID-19 sedang menggila di mana-mana, termasuk di Jakarta. Jangan biarkan ada klaster baru, dan jangan biarkan anak bangsa mati sia-sia karena kekonyolan kaum Cukong, kaum politisi busuk, dan para pemimpin pecundang yang membiarkan rakyat Jakarta menjadi korban sia-sia. Baik sahabat Indonesia, sekali lagi saya menghimbau kepada aparat keamanan untuk tegas. Jangan lagi ada kompromi. Kalau ada kelompok manapun, saya tidak menunjuk kelompok ex-FPI atau FPI model baru, saya tidak menunjuk. Kelompok manapun,
siapapun dari golongan apapun, jangan biarkan menciptakan kerumunan yang akhirnya menimbulkan klaster baru untuk COVID-19. Harus ada ketegasan yang tegas dan benar-benar tegas. Aparat polisi tidak boleh melunak, tidak boleh halus lagi menghadapi mereka. Karena ancamannya bukan kepada mereka, tapi kepada kita semua, seluruh anak bangsa ini. Dan saya sekali lagi menghimbau, jangan aparat keamanan puas hanya menangkap 150 orang. Mereka sudah mengaku membayar. Pertanyaannya, yang membayar ditangkap atau tidak Pak Polisi? Pertanyaan wajar bukan? Karena mereka ini memang sengaja menciptakan kerusuhan, menciptakan kegaduhan. Dan justru hukumannya menurut saya jauh lebih berat dibandingkan kroco-kroco kaum anarko yang dimanfaatkan untuk menciptakan kegaduhan dan kebrutalan di Jakarta. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya menyoroti bagaimana kebrutalan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip mendukung Rizik Syihab untuk menekan hakim dan menekan pemerintah agar melunak terhadap Rizik Syihab. Dan saya mohon negara tidak boleh kalah lagi oleh kelakuan kelompok-kelompok dari Rizik Syihab. Aparat keamanan negara harus gigih melindungi bangsa ini. Negara harus hadir melindungi rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jangan kelompok masyarakat yang merasa hebat ini menginjak-injak hukum, menginjak-injak keadilan, dan menginjak-injak kedamaian di Jakarta lagi. Itu saran saya. Dan yang berikutnya, sekali lagi, jangan pernah memberikan toleransi kepada siapapun, kelompok manapun yang merusak rasa kenyamanan dan keamanan kita. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi saya pesankan, tetap jagalah kesehatan. Selalu tunduk pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang paling penting, selalu pakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi lingkungan kita dan keluarga kita. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, dan salam toleransi. Saya Rudi S. Kamil.